Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Meradul Kurtayunina dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 5. Saya di sini akan menjelaskan makalah saya yang membahas tentang ikhlas dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab Al-Hikam dijelaskan ada beberapa proses pendekatan yang harus dilalui ketika menjalankan ibadah spiritual. Al-Hikam merupakan kitab yang bisa dijadikan sebagai acuan pada penanaman spiritual. Di dalam kitab Al-Hikam ini mengandung unsur-unsur dan cara yang diperuntukkan bagi seseorang yang mau melaksanakan kedekatan dengan Sang Khalik. Substansi penanaman spiritual yang ada di dalam kitab Al-Hikam mengacu pada proses belajar tasawuf dengan tulisan kitab yang bervariasi nada atau syair indah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Tentunya dalam menggapai puncak spiritual tidak lepas dengan penanaman atau bimbingan spiritual. Kitab Al-Hikam merupakan karya monumental mursyid ketiga tarekat As-Sadziliyah, sehingga menjadi sumber utama untuk memahami ajaran tarekat Sadziliyah dan termasuk disiplin ilmu dalam memahami kajian tasawuf, sehingga kitab ini menjadi karya terbaik dan komprehensif yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari nama lengkapnya Tajuddin Abu Al-Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abd Al-Karim bin Atha As-Sakandari Al-Juzami Al-Maliki Al-Sadzili yang berasal dari bangsa Arab. Lahir di kota Iskandariyah tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Julukan As-Sakandari merujuk kota kelahirannya itu. Ibnu Athaillah tergolong ulama yang produktif, tak kurang dari 20 karya yang pernah dihasilkannya, meliputi bidang tasawuf, tafsir, fikih, hadis, nahwu, dan usul fikih. Dari beberapa karyanya yang paling terkenal adalah kitab Al-Hikam ini. Ibnu Athaillah As-Sakandari wafat pada tahun 1309 Masehi atau 709 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Al-Qurrafah Al-Kubra. Kemudian beliau menghabiskan hidupnya dengan mengajar fikih madhab Imam Maliki di berbagai lembaga intelektual, antara lain Masjid Al-Azhar. Ibnu Athaillah merupakan cucu dari seorang alim fikih Iskandariyah. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Ibnu Athaillah tumbuh sebagai seorang faqih, sebagaimana harapan dari kakeknya. Ibnu Athaillah memiliki beberapa guru, di antaranya guru yang sangat berpengaruh terhadap dirinya dalam menjajahi ilmu tasawuf, yaitu Syekh Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Umar Ibnu Muhammad Al-Mursi dan Syekh Abu Al-Hasan Ali Ibnu Abdillah As-Sadzili, pendiri tarekat As-Sadziliyah. Di antara murid-murid Ibnu Athaillah yang paling masyhur yaitu Syekh Daud bin Umar yang terkenal sebagai Ibnu Bakhala, pengganti Ibnu Athaillah, dan Syekh Abul Hasan Ali Al-Qarafi. Dalam pembahasan kali ini tentang ikhlas bisa dikatakan niat yang murni dan tulus dalam melakukan sesuatu, amal dalam bentuk raga kosong yang tegak, sedangkan jiwa darinya adalah adanya keikhlasan di dalamnya. Amal-amal dohir yang dilakukan setiap hari seperti sholat, puasa, dan ibadah yang lain, ketika tidak ada ruhnya, ibaratnya seperti hanya kerangka. Ketika hanya sholat saja seperti hanya jasad tanpa ruh, maka tidak ada gunanya.
Maka dari itu, cara amal agar mempunyai manfaat yaitu dengan memberikan ruhnya yaitu dengan ikhlas. Dengan ikhlas, ruh tersebut bisa menjadi manfaat dan mendapat pahala dan menjadi penolong di kehidupan akhirat nanti. Ikhlas ada beberapa tingkatan spiritualitas, yaitu yang pertama, keikhlasan ibad. Berupa amal ini terhindar dari riya, baik riya jelas maupun riya samar, dan dari juga unsur nafsu. Ikhlas ibad ini semata karena lillahi ta'ala dan mengharapkan ganjaran pahala dan selamat dari siksa neraka. Jadi ikhlas ibad ini kalangan hamba Allah. Kemudian yang kedua, keikhlasan muhibbin, berupa amal atau ibadah lillahi ta'ala seraya untuk mengagungkan dan membesarkan nama Allah karena memang Allah berhak atas keagungan dan kebesaran tersebut. Mereka beribadah bukan untuk tujuan ganjaran pahala dan keselamatan dari siksa neraka, tetapi untuk mengagungkan kebesarannya. Ikhlas muhibbin ini berada di kalangan para pecinta Allah. Kemudian yang ketiga ada keikhlasan arifin, berupa kesaksian atas keesaan Allah dalam menggerakkan dan meredakan perilaku mereka. Mereka itu tidak melihat kekuatan dan daya pada diri mereka, tetapi dalam cara pandang mereka, ibadah yang mereka lakukan dapat terlaksana karena billah atau karena sebab kekuatan Allah. Dengan membiasakan ikhlas, kita akan mengerti betapa pentingnya ikhlas untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bisa juga menjadi pacuan untuk diri kita sendiri dengan memperhatikan amal-amal kita bila memberikan ruhnya dengan ilmu tasawuf. Betapa hebatnya ulama-ulama terdahulu ketika menjelaskan ilmu Tuhan. Sekian dari saya dalam penjelasan ikhlas dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.